Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang senantiasa melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini. Sholawat serta salam tak lupa saya curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga mendapat syafaatnya dan diakui sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Muhammad Badrun, Magister Agama selaku dosen pengampu evaluasi pembelajaran SD. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Septika Ayun Cahya Muslim dengan NPM 202246405029. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil resum materi saya dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengembangkan butir soal tes pilihan ganda. Pengertian tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda adalah bentuk tes objektif yang mempunyai ciri utama kunci jawaban yang jelas dan pasti, sehingga hasilnya dapat diskor secara objektif. Artinya, setelah siswa mengerjakan soal dalam bentuk tes pilihan ganda, maka siswa tersebut akan memperoleh skor yang sama jika hasil pekerjaannya diperiksa oleh lebih dari satu pemeriksa. Hal ini disebabkan setiap jawaban diberi skor yang sudah pasti dan tidak mengenal jawaban di antara benar dan salah atau jawaban benar sebagian saja. Soal pilihan ganda terdiri dari pernyataan dan pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa atau melengkapi dengan memilih salah satu dari beberapa alternatif yang tersedia. Kaidah penulisan. Dalam membuat tes pilihan ganda, ada beberapa kaidah penulisan yang harus dipersiapkan, yaitu seperti 1. Soal harus sesuai dengan indikator. 2. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. Yang ketiga, setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar. Keempat, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Dan yang terakhir, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Menyusun butir soal pilihan ganda. Dalam menyusun butir soal pilihan ganda, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun tes adalah, yaitu yang pertama, 1. Soal harus sesuai dengan indikator. 2. Materi yang ditanyakan harus sesuai dengan tujuan pengukuran serta jenjang dan jenis sekolah. 3. Gunakan bahasa yang sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami sehingga apa yang menjadi pertanyaan jelas dan tidak membuat penafsiran ganda. Keempat, ada petunjuk yang jelas untuk pekerjaan tes. Petunjuk pengerjaan tes penting disertakan untuk mempermudah siswa dalam mengerjakan tes yang diberikan. 5. Menyertakan waktu pengerjaan soal. Kelemahan dan kelebihan tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelebihan tes pilihan ganda menurut Widianto 2018 adalah sebagai berikut. 1. Jumlah materi yang dapat ditanyakan relatif dan tak terbatas dibandingkan dengan materi yang dapat dicakup. Soal bentuk lainnya, jumlah soal yang ditanyakan umumnya relatif banyak. 2. Dapat mengukur berbagai jenjang kognitif mulai dari ingatan sampai evaluasi. Ketiga, peskorannya mudah, cepat, objektif, dan dapat mencakup ruang lingkup bahan dan materi yang luas dalam satu tes untuk suatu kelas atau jenjang. 4. Sangat tepat untuk ujian yang peserta didiknya itu banyak, sedangkan hasil yang harus segera seperti ujian akhir nasional maupun ujian sekolah. 5. Reliabilitas soal pilihan ganda relatif lebih tinggi dibandingkan dengan soal uraian. Adapun kelemahan tes pilihan ganda menurut Widianto 2018 adalah sebagai berikut. 1. Kurang dapat digunakan untuk kemampuan verbal. 2. Peserta didik tidak mempunyai keleluasaan dalam menulis
mengorganisasikan dan mengekspresikan gagasan yang mereka miliki yang dituangkan dalam kata atau kalimatnya sendiri. 3. Tidak dapat digunakan untuk mengukur kemampuan problem solving. Keempat, penyusunan soal yang baik memerlukan waktu yang relatif lama dibandingkan dengan bentuk soal lainnya. Kelima, sangat sukar menentukan alternatif jawaban yang benar-benar homogen, logis, dan berfungsi. Macam-macam tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda ini memiliki beberapa macam, yaitu 1. Pilihan ganda biasa. Tes ini merupakan suatu kalimat pernyataan yang belum lengkap dan diikuti 4 atau 5 kemungkinan jawaban yang tepat dan melengkapi pernyataan. Yang kedua, hubungan sebab akibat. Tes ini terdiri atas 2 kalimat, yaitu pertanyaan dan kalimat alasan. 3. Analisis kasus. Tes analisis kasus merujuk pada peserta didik pada masalah, seperti peristiwa khusus, hasil kerjaan di laboratorium, atau kejadian di sekitar kita dapat dijadikan kasus. Yang keempat, membaca diagram. Tes ini hampir sama dengan tes yang jenis nomor 1. Yang membedakannya pokok soal berupa gambar, grafik, atau tabel yang perlu dianalisis oleh peserta didik. Jenis ini banyak digunakan dalam bidang ilmiah. Yang kelima, asosiasi pilihan ganda. Yang membedakan bentuk asosiasi pilihan ganda dengan soal melengkapi pilihan adalah kemungkinan jawaban bisa lebih dari satu. Contoh petunjuk pengisian soal asosiasi pilihan ganda itu jika pilihan A itu jika 1, 2, dan 3 benar, lalu pilih B jika 1 dan 3 benar. Contoh soal pilihan ganda. Sebelum membuat soal tes pilihan ganda ini, kita sudah membuat kisi-kisi terlebih dahulu, di mana kisi-kisi tersebut sudah saya paparkan di resume sebelumnya, yaitu resume hasil presentasi dari kelompok 10. Di bagian slide terakhir terdapat kisi-kisi yang sudah dibuat, sehingga kita semua bisa melihat dan mencocokkan soal dengan kisi-kisi yang sudah dibuat. Di sini saya sudah memberikan beberapa contoh soal tes pilihan ganda. Dari beberapa contoh yang saya paparkan, saya akan menyebutkan 2 contoh soal tes pilihan ganda. Contoh soal yang pertama, pengambilan nafas gaya dada dilakukan setelah melakukan titik-titik. A. Satu tangan dibuka, kepala naik. B. Kedua tangan dibuka, kepala naik. C. Dua kaki dibuka, kaki naik. D. Satu kaki dibuka, kepala naik. Contoh soal yang kedua, pukulan menukik tajam ke tanah dalam permainan bola voli dinamakan titik-titik. A. Pukulan smash. B. Pukulan lambung. C. Pukulan dasar. D. Pukulan menyusur. Untuk soal yang lain kita dapat lihat bersama pada slide berikutnya yang sudah saya paparkan dalam resume ini. Baiklah, mungkin cukup sekian hasil resume yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah pengucapan, atau ada kesalahan dalam pembuatan resume yang saya buat ini, kesalahan tersebut datangnya dari saya dan saya mohon maaf. Dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.